Halo, perkenalkan nama saya Derisha Nur Fadila Putri, NIM 121123 110011. Di sini saya akan menjelaskan tentang gegar budaya, mata kuliah komunikasi lintas budaya. Apa sih gegar budaya? Gegar budaya adalah reaksi psikologis dan emosional yang muncul ketika kita berhadapan dengan budaya yang sangat berbeda dari budaya kita sendiri, dan kita harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengannya. Meskipun awalnya terasa sulit, kebanyakan orang akhirnya bisa melewati gegar budaya dan belajar untuk hidup dengan nyaman di lingkungan baru mereka. Ada 5 tahap gegar budaya. Yang pertama ada honeymoon stage, yaitu fase awal yang penuh semangat. Awal di tempat baru terasa menarik dan menyenangkan. Perbedaan budaya dilihat sebagai petualangan yang membahagiakan. Yang kedua ada distress stage, yaitu fase mulai bingung dan frustasi. Setelah beberapa waktu kita di tempat baru, kita merasakan perbedaan budaya yang terasa sulit, yang menimbulkan kelelahan, kesalahpahaman, dan mulai rindu terhadap rumah. Yang ketiga ada reintegration stage, yaitu fase belajar dan menyesuaikan diri. Kita mulai belajar kebiasaan, bahasa di sana, dan cara mengatasi masalah. Rasa percaya diri kita meningkat meski masih ada kebingungan. Yang keempat ada autonomy stage, yaitu fase menerima dan mulai terasa nyaman. Kita bakalan merasa lebih kita merasa lebih terbiasa, tidak terlalu membandingkan antara antara tempat baru kita dan tempat asal kita, dan bisa lebih menghargai dan menikmati budaya baru, dan lebih mandiri. Yang terakhir ada independent stage, yaitu fase menyatu dan mulai terasa seperti di rumah sendiri. Yaitu kita kita sangat bisa menerima dan menjadi bagian dari budaya di sana. Kita lebih memahami nuansa, bisa melihat kelebihan dan kekurangan kedua budaya, dan merasa nyaman seperti di rumah sendiri. Di sini saya akan memberikan gegar budaya yang saya alami saat saya pergi ke Palembang. Tahap pertama ada honeymoon stage, yaitu di awal kedatangan saya ke tempat tinggal nenek, yaitu di Palembang, Sumatera Selatan. Saya merasakan suasana baru, segala sesuatu tampak menarik dan eksotis, seperti keramahan para tetangga, rumah adat Palembang yang masih utuh, yang membuat saya kagum, karena orang-orang di sana masih menghargai warisan budayanya, cita rasa empe-empe yang berbeda, atau bahkan logat bahasa Palembang yang khas terasa sebagai petualangan yang mengasyikkan. Saya merasa sangat antusias dan positif tentang pengalaman baru ini. Semua terasa serba ingin dicoba dan dieksplorasi. Yang kedua ada distress stage. Seiring berjalannya waktu, perbedaan budaya Palembang dan budaya saya di Bandung mulai terasa lebih signifikan. Dari hal-hal kecil yang dulunya tampak menarik, bisa berubah menjadi sumber kebingungan atau bahkan kejengkelan saya. Misalnya dari bahasa, meskipun ramah, terkadang saya merasa kesulitan untuk memahami apa yang orang bicarakan. Kebiasaan sehari-hari di sana seperti mandi harus ke sungai, entah pagi atau sore kita harus mandi di sungai. Kebiasaan berkomunikasi yang sulit, untuk makanan saya sangat menikmati, namun untuk makanan sehari-hari di sana mungkin saya tidak terlalu suka, karena rasanya yang kurang suka masuk di lidah saya, contohnya tempoyak. Dan terakhir, untuk transportasi itu sangat susah, karena untuk berpergian menjadi susah, apalagi tempat tinggal nenek saya di Palembang itu di kampungnya, jauh untuk kemana-mana dan tidak ada supermarket. Ada ada pun warung, tetapi itu tidak lengkap seperti supermarket. Pada tahap ini,
saya mulai merasa rindu rumah, dan saya merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan rutinitas baru. Yang ketiga dari integration stage. Setelah melewati masa frustasi, perlahan saya mulai belajar dan beradaptasi dengan budaya Palembang. Saya mulai memahami beberapa istilah lokal, mengenali kebiasaan sehari-hari, dan menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang ada. Seperti saya mulai membangun rutinitas baru yang sesuai dengan lingkungan Palembang. Saya mulai merasa menjalin pertemanan dengan orang-orang di sana dan merasa lebih diterima. Belajar cara berkomunikasi yang lebih efektif dengan orang-orang sekitar. Mulai menerima aspek-aspek unik dari budaya Palembang dan bahkan mungkin mengadopsi beberapa kebiasaan baru. Rasa rindu rumah mulai masih ada, namun tidak lagi mendominasi perasaan saya. Yang keempat ada autonomy stage. Pada tahap ini saya tidak hanya beradaptasi tetapi juga mulai merasa nyaman dan menjadi bagian dari lingkungan di sana. Saya mungkin sudah merasa seperti di rumah sendiri. Perbedaan budaya tidak lagi menjadi sumber stres saya, tetapi lebih dilihat sebagai bagian dari kekayaan dan keunikan Palembang. Saya mungkin sudah memiliki makanan favorit lokal, tempat-tempat yang sering dikunjungi, dan merasa memiliki ikatan emosional dengan kota ini. Saya mampu berinteraksi dengan lancar dalam berbagai situasi sosial dan budaya. Yang terakhir ada independent stage, yaitu pada tahap ini saya tidak hanya berhasil menyesuaikan diri dengan budaya baru di sana, tetapi saya mencapai tingkat kemahiran dan kenyamanan yang tinggi dalam berinteraksi dan berfungsi di dalamnya. Saya mengembangkan rasa percaya diri yang kuat dan mampu mengambil inisiatif dalam berbagai situasi, seperti mampu berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Palembang sehari-hari, memahami dan menghargai berbagai tradisi lokal di sana, memiliki teman-teman, merasa nyaman dan percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari di sana. Kesimpulannya adalah pengalaman saya pergi dari Bandung ke Palembang dengan jelas menggambarkan tahapan-tahapan umum dari gegar budaya. Dimulai dari kekaguman awal terhadap hal-hal baru di sana, kemudian menghadapi tantangan dan kebingungan akibat perbedaan budaya. Namun, dengan kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri, saya secara bertahap mencapai penerimaan dan kenyamanan di lingkungan baru. Proses ini menunjukkan bahwa adaptasi budaya adalah perjalanan bertahap yang melibatkan perubahan emosi dan perilaku seiring waktu. Terima kasih.